Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Muhammad Alfian Nurul Yakin akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi yang bernama Discount App yang berbasis mobile. Ini adalah beberapa tampilan halaman atau activity yang telah dibuat oleh saya. Ini adalah halaman pertama, ini halaman kedua, ini halaman ketiga, dan ini adalah alert atau pop-up yang menunjukkan konfirmasi apabila user menekan tombol exit. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Discount App. Ketika kita klik mulai, maka akan berpindah ke halaman yang kedua. Nah, ini adalah halaman yang kedua. Ketika kita memasukkan inputan lalu menghitung diskon, maka akan masuk ke halaman yang ketiga. Ketika kita menekan tombol keluar, maka akan menunjukkan pop-up konfirmasi untuk keluar. Nah, untuk programnya, nah ini adalah program-program atau codingan yang telah saya buat dalam pembangunan aplikasi Discount App. Ini adalah halaman pertama. Ya, di sini saya memiliki image view yang menunjukkan logo dari aplikasi tersebut. Lalu ada tombol atau button mulai. Ketika kita mengklik mulai, maka akan pindah ke halaman berikutnya. Dan juga yang terakhir ada text view. Text view ini menunjukkan copyright created by Alfian tahun 2021 sebagai ciri khas untuk aplikasi tersebut. Kemudian di sini saya memiliki halaman yang kedua. Ketika kita menekan tombol mulai, maka akan diarahkan ke halaman ini. Di halaman ini kita memiliki sebuah form inputan. Yang pertama adalah inputan harga, yang kedua adalah inputan diskon. Lalu yang terakhir di sini ada button untuk mengeksekusi atau menghitung hasil inputan tadi. User akan diminta untuk memasukkan harga dari barang yang akan dibeli, lalu kemudian memasukkan diskon dari barang tersebut. Misalnya, kita memasukkan angka 10.000, lalu diskonnya 10%. Ketika kita klik hitung diskon, nanti di halaman berikutnya akan ditampilkan hasil dari diskon tersebut. Lalu yang ketiga, ini adalah halaman terakhir. Ketika kita menghitung inputan yang tadi, maka akan ditampilkan hasil dari hitungan tadi. Yang pertama ada potongan harga, dan yang kedua adalah harga setelah diskon. Nah, setelah itu, di sini kita memiliki button atau tombol kembali. Ketika kita mengklik tombol kembali, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan juga ada tombol keluar. Ketika kita mengklik keluar, maka akan keluar dari aplikasi. Dan sebelum itu akan muncul pop-up konfirmasi apabila kita ingin benar-benar keluar dari aplikasi tersebut. Nah, untuk bagian back-end-nya, untuk main activity yang pertama, di sini saya menginisialisasi terlebih dahulu button untuk memulai. Kemudian logikanya yaitu ketika button atau tombol mulai ditekan, maka kita akan memindahkan dari activity yang pertama, activity yang saat ini, ke activity berikutnya. Kemudian di main activity yang kedua, di sini saya membuat terlebih dahulu variabel dari beberapa komponen. Kemudian di sini saya membuat dua metode. Metode yang pertama yaitu untuk validasi inputan user. Ya. Jadi di dalam metode ini apabila user tidak memasukkan inputan, maka akan dimunculkan sebuah pesan diperlukan masukkan angka. Apabila user telah mengisi inputan, kemudian telah divalidasi bahwa inputan tersebut benar, maka kita akan mengubah inputan tersebut yang awalnya string menjadi float. Lalu, apabila user tidak menginputkan sebuah angka, maka tampilkan pesan hanya bisa memasukkan angka. Itu metode yang pertama. Lalu metode yang kedua, kita membuat sebuah format number sesuai dengan format uang, salah satunya yaitu rupiah. Di sini kita akan membagi dengan titik. Apabila 1000, maka 1.000. Apabila 10.000, 10.000 dan lain sebagainya sebagai pemisah. Lalu juga kita menggunakan koma untuk memisahkan desimal.
lalu kita kembalikan nilai tersebut. Nah, di sini, ini adalah bagian utamanya. Yang pertama kita menginisialisasi terlebih dahulu, seperti biasa. Kemudian untuk tombol button count atau menghitung, di sini kita akan membuat terlebih dahulu beberapa variabel seperti harga, diskon, dan juga validasi. Nah, apabila user menginputkan sebuah harga dengan cara yang benar, ya, atau inputan yang sudah tervalidasi, maka kita akan mendapatkan inputan tersebut. Apabila user memasukkan inputan yang salah atau tidak tervalidasi, maka tampilkan pesan error dan mengubah status valid menjadi false. Sama seperti diskon persen. Kita mendapatkan inputan apabila inputannya benar. Bedanya adalah di sini apabila diskon persennya lebih dari 100%, maka tampilkan pesan diskon tidak boleh lebih dari 100%. Kemudian apabila inputan tidak valid, sama seperti yang di atas, kita tampilkan pesan dan mengubah valid menjadi false. Nah, apabila inputan tadi sudah tervalidasi dengan sukses, maka kita masuk ke bagian selanjutnya, ya, dari proses perhitungan. Yang pertama adalah kita membuat terlebih dahulu dua variabel, yaitu variabel untuk diskon dan juga variabel untuk harga setelah diskon. Nah, untuk yang diskon, kita mengoperasikan harga dikali dengan diskon persen dibagi 100%, karena persen, maka inputan diskon ini harus dibagi 100 terlebih dahulu. Kemudian kita membuat variabel untuk harga setelah diskon, yaitu kita mengurangi harga sebelumnya dengan diskon yang tadi telah dieksekusi atau dihitung di atas. Kemudian di sini kita membuat sebuah string, ya, untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Karena perhitungan tadi kita menggunakan float, kita ubah kembali float tersebut menjadi string dengan menambahkan rupiah di depannya dan juga menggunakan metode format number yang telah dibuat. Yang terakhir, kita membuat intent. Bedanya adalah di sini kita akan berpindah dari activity 2 ke activity 3 dengan membawa data. Oke, kita akan membawa data hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menambahkan key discount dan juga price discount. Ketika kita mengklik tombol perhitungan atau menghitung diskon, maka kita masuk ke activity yang terakhir. Nah, activity yang terakhir ini, di sini kita akan menerima data yang telah tadi kita hitung di activity sebelumnya. Dengan cara kita mendapatkan key-nya yang telah dibuat di main activity 2. Yaitu dengan cara membuat variabel terlebih dahulu yang dimasukkan dengan data yang tadi telah dibuat. Ketika data telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah kita menampilkan hasil dari data tersebut ke layar. Nah, setelah berhasil, maka kita harus membuat logika ketika user menekan tombol kembali atau tombol keluar. Untuk tombol kembali, yaitu btn back, nah di sini kita akan membuat intent untuk berpindah ke halaman sebelumnya. Kemudian apabila user menekan tombol exit atau keluar, kita buat terlebih dahulu sebuah alert atau pop-up. Nah, untuk detail pop-up-nya di sini kita menggunakan icon keluar yang telah saya buat, lalu ada judul dan juga ada pesan. Nah, setelah tampil pop-up, nah user akan diberikan pilihan untuk menekan ya atau batal. Apabila user menekan ya, maka kita akan menghentikan atau keluar dari aplikasi tersebut. Apabila user menekan tombol batal, maka kita akan kembalikan lagi ke halaman yang tadi atau kita menghilangkan pop-up konfirmasi tadi. Nah, ini adalah program yang telah
saya buat untuk aplikasi diskon. Selanjutnya adalah kita akan melakukan demonstrasi dari aplikasi tersebut. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi diskon yang telah dibuat. Di sini sudah tampil logo, button mulai, dan juga tulisan copyright. Kita mulai saja. Untuk perhitungannya, kita memasukkan terlebih dahulu harga yang akan kita masukkan. Misal 50.000. Lalu kita misal memasukkan diskon 40%. Lalu hitung diskon. Nah, maka tampil potongan harga 20.000. Harga setelah diskon 30.000. Jika kita klik kembali, maka akan masuk ke tampilan sebelumnya. Nah, bagaimana jika kita tidak memasukkan apapun di dalam form input ini? Ya, kita coba langsung saja klik hitung diskon, maka akan ada peringatan diperlukan untuk memasukkan angka ya. Harus memasukkan angka. Kalau misalkan kita hanya mengisikan harga, maka tetap tidak bisa ya. Ada peringatan harus memasukkan yang diskon juga. Contoh yang lain, agak acak angkanya ya, coba. 80%. Oke, muncul ya hasilnya. Nah, apabila kita memasukkan diskon lebih dari 100%, ya, kita coba. Misal kita memasukkan berapa harganya, lalu kita memasukkan lebih dari 100%. Ya, maka akan ada bacaan diskon tidak lebih dari 100%, pesan error. Oke, jadi harus maksimal 100%. Oke, apabila kita menekan tombol keluar, maka akan ada pop-up konfirmasi untuk keluar. Jika kita pencet batal, maka akan kembali. Jika kita klik iya, maka akan keluar dari aplikasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's meant to be broken. I just want you